Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zaidan Hakim, dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan sebuah PPT yang telah saya buat dengan judul Sejarah Masuknya Al-Quran ke Negara-Negara Barat dan Dinamika Terjemahan Al-Quran ke Bahasa Inggris. Baik, mungkin langsung saja demi mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah masuknya Al-Quran ke negara-negara barat. Interaksi ini bermula dari hubungan panjang antara dunia Islam dan Eropa, terutama saat masa kemunduran kekhalifahan Cordoba di Spanyol. Momentum kuncinya terjadi pada tahun 1085 setelah penaklukan kota Toledo oleh pasukan Kristen. Di sana, Uskup Agung Don Raimundo membentuk lembaga penerjemahan untuk mengalihbahasakan teks Arab ke Latin. Namun, perlu dicatat bahwa pada periode Perang Salib, yaitu pada abad 11 sampai 13, pandangan Eropa terhadap Islam masih sangat bermusuhan, baik secara teologis maupun politis. Meski demikian, angin perubahan mulai terasa pada tahun 1311 ketika Dewan Wina mengeluarkan keputusan penting agar universitas-universitas besar di Eropa seperti Oxford dan Paris mulai mengajarkan bahasa Oriental, termasuk bahasa Arab. Ini menjadi pintu gerbang akademis pertama bagi Barat untuk mempelajari Al-Quran. Baik, selanjutnya masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu dinamika terjemahan bahasa Inggris pada abad ke-17 sampai 19. Selanjutnya, mari kita lihat dinamika penerjemahan ini. Pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1649, muncul terjemahan bahasa Inggris pertama oleh Alexander Ross berjudul The Al-Quran of Muhammad. Namun, motifnya saat itu masih polemis. Ross menyatakan tujuannya adalah agar umat Kristen melihat Islam dari kacamata mereka. Selanjutnya memasuki abad ke-18, terjadi lonjakan kualitas. George Sale menerbitkan terjemahan yang langsung merujuk pada teks Arab asli, bukan terjemahan sekunder. Karyanya ini sangat berpengaruh, bahkan dibaca oleh Thomas Jefferson, salah satu pendiri Amerika Serikat. Kemudian di abad ke-19 muncul tokoh akademisi seperti J.M. Rodwell dan Edward Henry Palmer. Karya Palmer yang diterbitkan oleh Oxford menandai semakin kuatnya minat akademis Barat terhadap studi Al-Quran. Baik, berikut masuk kepada penjelasan yang selanjutnya, yaitu perkembangan abad 20 dan dampak penerjemahan atau dampak penerjemahan terhadap persepsi Islam di Barat dan kesimpulan. Di halaman materi terakhir ini kita melihat ledakan karya di abad ke-20. Tidak kurang dari 73 karya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris dihasilkan pada periode ini. Lantas bagaimana dampaknya terhadap persepsi Barat? Ada evolusi yang menarik, yaitu pada masa awal abad 12 sampai 17, terjemahan oleh orientalis seringkali berdampak negatif karena motifnya adalah polemik. Namun mulai abad ke-18 sampai 19, pendekatan berubah menjadi lebih ilmiah dan objektif, seperti yang dilakukan oleh George Sale. Hingga akhirnya di abad 20 sampai sekarang, terjemahan Al-Quran ini telah berfungsi sebagai jembatan dialog antara agama dan peradaban. Sebagai kesimpulan, masuknya Al-Quran ke Barat yang awalnya didasari motif teologis dan polemis, kini telah bertransformasi menjadi sarana ilmiah dan spiritual untuk memahami pesan Islam secara objektif. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.